Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Haljunju Ramadhani dari kelas 30D. Di sini saya akan membahas video pembelajaran tentang mata kuliah PKPD 1. Adapun indikator pembelajaran yaitu yang pertama upah buklat dan upah tuklat, yang kedua sejarah pramuka, yang ketiga LKBB tanpa tongkat dan LKBB menggunakan tongkat, yang keempat tali temali dan pioneering, yang kelima sandi morse dan semapor, dan yang terakhir adalah menaksir. Yang pertama itu upah buklat dan upah tuklat. Upah buklat adalah upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Sedangkan upah tuklat adalah upacara yang dilaksanakan untuk mengakhiri kegiatan pramuka. Upah buklat dan upah tuklat siaga. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa siswa yang masih terpusat pada orang tua atau keluarga atau pembina. Upah buklat dan upah tuklat penggalang. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang berbentuk angkare, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya dalam mulut terbuka. Upah buklat dan upah tuklat penegak dan pandega. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka penegak dan pandega adalah bersaf, karena perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Tata cara upah buklat. Yang pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekannya. Yang kedua, pradana memasuki lapangan upacara. Yang ketiga, penghormatan pemimpin reka kepada pradana. Yang keempat, laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Yang kelima, pradana menjemput pembina. Yang ketujuh, laporan pradana kepada pembina upacara. Yang kedelapan, pengibaran bendera merah putih. Yang kesembilan, pengucapan dasa dharma. 10, amanat pembina. 11, pembina memimpin doa. 12, laporan pradana kepada pembina. Yang ke-13, penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 14, pembina meninggalkan lapangan upacara. 15, penghormatan pemimpin reka kepada pradana. Yang ke-16, pradana meninggalkan tempat. Yang ke-17, masing-masing pemimpin reka membubarkan barisan. Adapun tata cara upah tuklat. Yang pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekannya. Pradana memasuki lapangan upacara. 3, penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 4, laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Yang kelima, pradana menjemput pembina. Ke-6, penghormatan kepada pembina upacara. Yang ke-7, laporan pradana kepada pembina upacara. 8, penurunan bendera. 9, amanat pembina. 10, pembina memimpin doa. 11, laporan pradana kepada pembina. 12, penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 13, pembina meninggalkan lapangan upacara. 14, penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 15, pradana meninggalkan tempat. Dan 16, masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Yang kedua yaitu sejarah pramuka. Sejarah kepramukaan dunia diawali dengan sebuah gerakan dipelopori oleh seseorang yang bernama Robert Stephenson Smith. Beliau lahir tanggal 22 Februari 1857, anak dari Baden-Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford. Namun, Baden-Powell meninggal ketika Stephenson masih kecil. Robert Stephenson Smith kemudian lebih dikenal dengan nama Baden-Powell. Awal tahun 1908, Baden-Powell kembali menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat dengan buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain. Kemudian berdiri organisasi kepramukaan untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan Baden-Powell, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk perempuan dengan nama Girls Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri Baden-Powell. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success, Mengembara Menuju Bahagia.
Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang gerakan pramuka dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Tahun 1910 Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912 menikah dengan Oval Stickler Soames dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapat gelar Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Sejarah kepramukaan Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan didirikannya Gerakan Kepanduan Penjajah Belanda di Indonesia yang bernama NIPV, Netherlands Indisch Padvinders Vereniging, atau Persatuan Pandu-Pandu Hindi Belanda. Pada saat yang sama, para pejuang kemerdekaan Indonesia ikut mendirikan Gerakan Kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Kemudian muncul bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain Javan Spanvinders Organisat, JIP Jongjava Padvinder, SIAP Sarekat Islam Afghan Padvinders, AW Hizbul Wathan, dan lain-lain. Pada akhirnya Belanda mencurigai gerakan-gerakan kepanduan tersebut, sehingga Belanda melarang gerakan kepanduan yang menggunakan istilah Padvinders. Dengan adanya larangan tersebut, Kiai Haji Agus Salim menggunakan nama Pandu atau Panduan untuk mengganti nama Padvinders. Setelah itu, Organisasi Kepanduan Indonesia menggunakan istilah Padvinders, berubahnya menjadi Pandu atau Kepanduan. Seperti KBI, Panduan Bangsa Indonesia, BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, dan lain-lain. Nama Pandu masih digunakan hingga masa kemerdekaan. Karena banyaknya gerakan kepanduan di Indonesia, Presiden Soekarno menyatukan gerakan kepanduan tersebut dalam satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Keputusan ini ditetapkan melalui Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS Presiden RI Insinyur Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Dalam Kepres ini, Gerakan Pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia ditetapkan yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi Islam yang menyerupai dan sama sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang keberadaannya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Bapak Pramuka Dunia adalah Baden-Powell, orang yang menjadi perintis Gerakan Pramuka sedunia. Sedangkan Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Washington DC, Amerika Serikat 1 Oktober 1988. Beliau adalah seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Indonesia Yogyakarta. Beliau juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai dengan 1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Koordinasi Nasional Gerakan Pramuka tahun 1961 sampai dengan 1974. Yang ketiga itu LKBB tanpa tongkat dan LKBB dengan tongkat. Ingatkan, baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Fungsi guna menumbuhkan 1. Sikap jasmani yang tegap tangkas, 2. Rasa disiplin, 3. Rasa tanggung jawab, dan 4. Rasa persatuan. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Macam aba-aba ada 3, yaitu 1. Aba-aba petunjuk, 2. Aba-aba peringatan, yang ketiga aba-aba pelaksanaan. 1. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contoh, kepada pemimpin upacara. Yang kedua, untuk amanat. 2. Aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh, kencang kanan,
istirahat di tempat. Aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan. Aba-aba pelaksanaan dipakai ialah gerak, jalan, dan mulai. Yang pertama, gerak. Gerak adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat, dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Contoh, jalan di tempat, siap, hadap kanan, lencang kanan, dan seterusnya. Yang kedua, jalan adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contoh, 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang. Mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan. Contoh, hitung, 3 bersaf kumpul. Baris berbaris dengan tongkat, sikap sempurna atau siap. Saat melakukan sikap sempurna, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah 1. Tongkat dipegang dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk tangan kanan seperti memegang pensil waktu akan menulis. Yang kedua, tangan lurus ke bawah. Yang ketiga, tongkat berdiri tegak lurus di atas tanah tepat di samping kanan sepatu sebelah kanan. Sikap saat akan melakukan gerakan. Saat akan melaksanakan suatu gerakan dalam PBB seperti akan hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah 1. Dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang. Yang kedua, melaksanakan gerakan PBB sebagaimana diperintahkan seperti hadap kanan atau hadap kiri. Sikap saat memberi salam biasa. Salam biasa adalah salam pramuka atau penghormatan yang diberikan kepada sesama pramuka maupun kakak pembina baik di luar upacara maupun saat upacara. Saat memberikan salam biasa, penggunaan tongkat yang benar adalah 1. Dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan kanan setinggi ikat pinggang. Tangan kiri dibuka, diletakkan rata di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Ujung ibu jari tangan kiri menyentuh tongkat. Yang ketiga, pandangan mata lurus melihat ke arah yang diberi salam. Sikap saat memberi salam hormat atau janji. Salam hormat adalah salam atau penghormatan yang diberikan kepada bendera merah putih saat dikibarkan, lagu Indonesia Raya saat dikumandangkan, kepala dan wakil kepala negara, para duta negara, panglima tinggi, para menteri, dan pejabat lainnya, jenazah yang sedang diusung atau dikuburkan saat memasuki makam pahlawan. Sedangkan salam janji adalah salam atau penghormatan yang dilakukan saat pengungkapan Satya Pramuka atau Trisatya dan Dwisatya. Saat memberikan salam hormat dan janji, penggunaan tongkat yang benar adalah 1. Tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri. Ibu jari dengan keempat jari lainnya dengan posisi tongkat menghadap ke bagian bawah disisikan tubuh sedangkan bagian atas sisi kiri tubuh di depan dada. 2. Tangan kanan memberi salam hormat, yaitu diangkat sampai pelipis dengan posisi telapak tangan miring terbuka punggung tangan di bagian atas dan kelima jadi rapat. Baris berbaris dengan tongkat. Sikap saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari jalan. Saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari jalan, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah tongkat digenggam dengan kedua tangan, tongkat di depan dada, posisi tongkat miring ke depan dengan bagian kiri di atas. 2. Posisi tangan kanan setinggi pinggang sebelah kanan, sedangkan tangan kiri di depan dada sebelah kiri. Sikap istirahat di tempat. Saat melaksanakan aba-aba istirahat di tempat, sikap dan cara penggunaan tongkat pramuka sebagai berikut. 1. Kaki kiri membuka 1 langkah ke kiri. Tangan kanan memegang tongkat setinggi pinggang. Tongkat disiramkan ke arah kanan agak depan dengan ujung atas menjauhi tubuh dan ujung bawah di samping kiri sepatu. Tangan kiri bebas atas diletakkan di belakang pinggang. Sikap lencang kanan. Saat melaksanakan aba-aba lencang kanan, sikap dan tata cara penggunaan tongkat pramuka sebagai berikut. 1. Tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri, ibu jari dengan keempat jari lainnya di depan dada. Posisi tongkat miring, bagian bawah di depan dada, sedangkan bagian atas di depan dada. 3. Tangan kanan mengambil jarak 1 lengan dengan menggapai dan menyentuh bahu kiri di sebelahnya. 4. Pandangan melihat ke kanan dan meluruskan. Tali temali dan pinnering. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan.
Bedanya, tali adalah bendanya, simpul adalah antara tali dengan tali, ikatan adalah tali dengan benda lain. Beberapa jenis tali. Yang pertama tali kapas, tali ijuk, tali plastik, kernamantel rope, webbing, dan lain-lain. Beberapa jenis simpul. Yang pertama itu simpul ujung tali, simpul mati, simpul anyam, dan anyam ganda. Simpul ujung tali fungsinya agar pintalan tali tidak terlepas. Simpul mati fungsinya untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Simpul anyam fungsinya untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. Simpul anyam berganda fungsinya untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau licin. Beberapa jenis ikatan. Yang pertama ikatan pangkal, ikatan jangkar, ikatan tiang, ikatan tarik, ikatan tambat, ikatan palang, ikatan cengga, dan ikatan silang. Ikatan pangkal fungsinya untuk mengikatkan tali pada tiang atau kayu. Dapat pula digunakan untuk memulai dan mengakhiri suatu ikatan. Ikatan tiang fungsinya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa. Misalnya mengikat leher binatang agar tidak tercekik. Ikatan jangkar fungsinya untuk mengikat pertongkat pada saat membuat usungan atau tandu dan lain-lain. Ikatan tarik fungsinya untuk menambahkan tali pengikat binatang pada suatu tiang kemudian mudah untuk membuka kembali atau untuk turun ke jurang dari atas pohon. Ikatan tambat fungsinya untuk menyeret balok dan sebagainya. Ikatan palang untuk mengikat ujung tongkat horizontal dan diagonal atau palang. Ikatan cangga untuk menyambung dua buah tiang atau membuat cangga. Yang ikatan silang untuk mengikat dua buah tiang yang bersilang. Macam-macam penering, bulletin board stand, cam shower, jembatan cutter, dan tandu dua tongkat. 4. Sandi, morse, dan semapor. Sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Karena itu maka tulisan rahasia disebut sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Huruf atau kata sandi sulit dimengerti kecuali kalau kita mengerti kunci atau cara memecahkannya. Asal mula sandi ini berasal dari para pahlawan zaman dulu yang suka berkelana dan suka berpindah-pindah tempat tinggal. Untuk itu mereka harus memiliki kata sandi dan bisa mempergunakannya berbagai bentuk sandi untuk mengecoh atau mengelabui lawan-lawan atau musuhnya. Adapun macam-macam sandi yaitu sandi kotak 2, sandi kotak 3, sandi morse, dan sandi rumput. 2. Sandi morse. Kode morse atau sandi morse adalah suatu kode yang menggunakan sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Sandi morse digunakan sebagai sarana komunikasi di mana komunikator dan komunikanya berada di tempat yang berbeda. Bunyi pendek disimbolkan dengan titik dan bunyi panjang disimbolkan dengan garis. Sejarah sandi morse. Sejarah morse pertama kali kode morse digunakan secara luas setelah teknologi telegrafi dan radio di akhir abad ke-19 berkembang pesat. Kode morse pada awal-awal penggunaannya dipakai untuk pengiriman pesan antar dua tempat yang jauh, terpisah dengan menggunakan teknologi radio cewek constant wave atau gelombang tetap sebelum ditemu. Samuel Finley Breese Morse, itulah nama lengkap penemu Morse, dilahirkan pada 27 April 1791 di konsultan luar negeri dari Boston. Manfaat sandi Morse: yang pertama, sarana komunikasi. Yang kedua, memberikan pesan rahasia dengan kode tertentu. Yang ketiga, digunakan dalam telegraf. Yang keempat, digunakan dalam kegiatan pramuka. Cara penggunaan: yang pertama, menggunakan suara dengan fluid, menggunakan tulisan, menggunakan gerak, menggunakan cahaya, cermin, rumput, atau tumpukan batu. Semapor. Semapor adalah salah satu teknik untuk menyampaikan dan menerima pesan dengan jarak yang berjauhan. Semapor digunakan jika keadaan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung maupun dengan alat komunikasi lainnya. Dalam kepramukaan, teknik semapor bisa dilakukan dengan menggunakan sepasang bendera yang memiliki ukuran 45 x 45 cm yang merupakan gabungan dua buah segitiga sama kaki yang masing-masing berwarna merah dan kuning. Pemilihan warna ini disengaja karena warna ini terlihat mencolok walaupun terlihat dari jarak yang jauh.
Semafor kini menggunakan dua bendera yang berbentuk persegi yang akan digunakan oleh pengirim sinyal untuk melakukan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi huruf dan angka. Sebenarnya, warna bendera tergantung asal pesan itu dikirimkan. Jika dikirimkan dari laut, maka benderanya berwarna merah dan orange. Jika dikirimkan dari darat, maka bendera akan berwarna biru dan putih. Di Indonesia, bendera yang biasa digunakan dalam kegiatan kepramukaan berwarna merah dan orange. Namun sebenarnya warna bendera itu sendiri tidak terlalu penting. Itu hanya merupakan pertanda agar pesan lebih mudah ditangkap. Di Indonesia, semafor biasa diterapkan sebagai salah satu keahlian yang harus dimiliki dalam kegiatan pramuka. Biasanya kegiatan semafor ini diajarkan sejak dalam level pramuka siaga dan merupakan keterampilan yang dipraktikkan pada acara perkemahan. Namun seiring dengan semakin adopnya kegiatan pramuka di Indonesia, maka keterampilan semafor ini pun semakin jarang dikenal orang. Adapun contoh bendera semafor dapat dilihat sebagai berikut. Cara mengirim dan menerima berita dalam semafor adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk-bentuk dari semafor menggunakan semafor. Menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Menaksir terbagi beberapa macam. Yang pertama, menaksir sendiri, 2 menaksir jarak, 3 menaksir cuaca, 4 lebar, 5 tinggi, dan 6 deras arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Menaksir tinggi pohon. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka biasanya berukuran 160 cm dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat yang berarti sejauh 800 cm ke 8 meter. Caranya dapat dilihat sebagai berikut. 2 menaksir sebuah sungai dapat dilihat sebagai berikut. Inilah penjelasan dari mengukur lebar sungai. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.